Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati Kyai Faqihuddin Abdul Qadir, pengampu ngaji tadarus subuh dan penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah, Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Kepada yang sama-sama kita hormati tuan rumah tadarus subuh kita pada pagi hari ini, Mas Woko Utoro, pengelola komunitas ngelingkar.com. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kiai, Ustadz Ustazah serta seluruh hadirin tadarus subuh yang mengikuti ngaji pagi ini baik melalui YouTube maupun Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga tidak terasa kita telah memasuki ngaji ke-45, hadis ke-45. Tidak terasa ya Kang Fakih, dengan tema yang sangat menarik pada pagi hari ini tentang kisah seorang istri taat yang tidak mengunjungi ayahnya yang sakit sampai meninggal. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan nilai-nilai diskriminasi menuju ajaran-ajaran yang penuh dengan rahmah, ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketiga, terima kasih banyak kami ucapkan kepada lembaga dan yayasan yang telah mendukung suksesnya tadarus subuh setiap pekannya. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Yayasan Fahmina, Suara Rahimah, Jaringan Alimat, kepada Mubadalah ID, dan juga kepada seluruh hadirin tadarus subuh yang ikut menyebarluaskan undangan sehingga kita semua bisa mengaji pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak pula kepada Cak Mashkur Manajemen yang telah menyediakan ruang Zoom sehingga kita semua bisa berkumpul bersama pada setiap pekannya untuk mengaji. Keempat, marilah kita buka tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, tadarus subuh kita ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan kita bisa menuai berkah dan manfaat darinya. Amin. Langsung saja tidak sabar untuk mendengar pemaparan Kang Fakih dari perspektif mubadalah tentang tema kita pada pagi hari ini. Kita serahkan langsung acara tadarus subuh kita pada pagi hari ini kepada Mas Woko Utoro dari Tulung Agung, dari komunitas ngelingkar.com. Kepada Mas Woko kita persilakan. Iya, terima kasih Mbak Hesti, kawan saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang sama-sama kita takdimi Kyai Fakih Abdul Qadir, guru kita semuanya, pengampu tadarus subuh. Pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bermuajah bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati ketua kelas dan seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para guru, para kiai, para ibu nyai, para buya, para ustadz ustadzah, para anek guruta, para gus, para ning, dan semuanya saja yang telah berkenan hadir pada ruangan Zoom dan juga kanal YouTube. Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan dan keberkahan melimpah kepada kita semuanya dari pagi, siang sampai dengan sore dan juga malam. Tentunya berputar terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tidak terasa kita berjumpa kembali dalam tadarus subuh yang sudah memasuki edisi 45 Merdeka. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan ya, alhamdulillah. Selawat ma'asalam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, imam kita, idola kita, panutan kita,
Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa terakhir sallim pula alaihi. kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya selalu senantiasa setia terhadap ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai tuan rumah, ini istilahnya bahasanya tuan rumah ya. Padahal menurut saya ini adalah latihan sebagai penyaji, ini Kang. Penyaji acara ini Mbak Yasni. Ya, tuan rumah itu. Saya ingin cerita sedikit, nanti setelah itu lebih banyaknya kepada Kiai Fakih dan juga teman-teman peserta semuanya. Kalau misalnya di Cirebon ya, di Ciayu Majak Kuning gitu, istilah Kang itu sudah mewakili kiai atau ajengan gitu, tanpa harus ada embel-embel kiai. Nah, jadi Kang Fakih kalau misalnya dipanggil Kang Fakih itu sudah memang kiai gitu. Contoh misalnya Kang Said, Kang Ayib, ya Kang Abbas itu ya kiai itu karena dipanggil Kang. Tetapi tentu penyebutan ini kalau di daerah lain di Jawa Timur atau mungkin daerah Indonesia Timur beda lagi gitu ya. Tapi itu sudah kiai. Salam hormat dan takdim kita untuk beliau. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tema berkaitan dengan kisah istri taat suami yang tidak mengunjungi ayahnya yang sakit sampai dengan wafat. Nah, tentu ini menarik sekali gitu ya. Menarik sekali untuk kita kembali bahas. Nah, tentunya mungkin sumber-sumber yang berkaitan dengan tema ini melimpah ruah ya, yang mungkin ada di di internet atau mungkin di buku-buku dan kitab gitu. Saya ingin saja memberi pengantar sedikit gitu ya. Nanti setelah itu kita langsung kaweruh, kita belajar bersama kepada guru-guru yang sudah ada di ruangan Zoom ini, khususnya kepada beliau Kiai Fakih Abdul Qadir, yang tentu kita masih memiliki satu garis untuk memiliki perjuangan yang sama terkait dengan feminisme Islam. Bagaimana perempuan itu berdaya dan tentunya ada memiliki catatan kesetaraan yang sama dengan laki-laki yang tentunya memiliki corak yang berbeda dari Barat. Menurut saya seperti itu. Menariknya di sini bahwa kita mengetahui bahwa antara keluarga, suami, istri, anak, mertua atau besan itu memiliki relasi. Nah, kalau misalnya melihat dari tema ini, tentu kita menjadi bertanya-tanya, wah, jadi siapa dulu nih yang dihormati? Apakah orang tua? Apakah mungkin suaminya karena memang posisi istri sudah menjadi hak milik suami kan seperti itu ya. Jadi sepertinya keinginan kita semua terutama ya yang selama ini saya ikuti Kiai Fakih terutama di Fahmina Institute dan juga Mubadalah ID itu memiliki semangat dengan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan kan gitu ya, berkaitan dengan teks hadis maupun ayat yang ternyata di sana kalau misalnya diartikan secara letterlek itu bisa berbahaya gitu. Nah, maka kita perlu guru gitu ya. Perlu para kalangan akademis yang memahami akan hal ini untuk dijelaskan kepada masyarakat kan gitu ya. Termasuk institusi pernikahan yang sesungguhnya melahirkan terkait dengan memadu kasih gitu ya. Memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan gitu dan menciptakan ketentraman lalu dimaknai menjadi hal-hal lain gitu dalam arti kalau misalnya di tema ini kan itu sepertinya ada tarik ulur ya antara posisi istri yang bagaimana dia menghormati suaminya atau orang tuanya. Sebelum ke Kiai Fakih nanti dalam pemaparannya, saya ada beberapa catatan yang terkait dengan tema ini. Jadi kalau misalnya di tema ini, sepemahaman saya, nonton ya, itu ceritanya versinya banyak, ada banyak gitu. Yang selama ini kita pahami itu ada kisah seorang istri yang tidak beranjak dari tempat tidur atas dasar taat kepada suami yang pada akhirnya ayahnya wafat. Itu cerita pertama. Ada yang kedua yaitu salah satunya adalah ketika ada sahabat yang ingin pergi berperang lalu dia berpesan kepada istrinya untuk taat gitu ya, untuk tidak keluar rumah dan pada saat itu posisinya adalah seorang ayah sedang sakit sampai dengan wafatnya. Lalu cerita yang ketiga, versi yang ketiga adalah seorang ibu yang juga sampai wafat dan tidak sempat untuk dijenguk atau dirawat oleh anaknya gitu. Nah, lalu dari
persoalan ini bagaimana? Kan gitu kan. Apakah hukumnya atau bagaimana? Saya rasa seperti itu. Jadi banyak juga ayat-ayat yang mengandung ajaran untuk menghormati orang tua gitu ya. Terus ada juga yang tentu memuliakan seorang istri, peran-peran itu semua, dan juga banyak hal yang lainnya gitu. Nah, ini tentu sangat banyak sekali literatur yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun teks-teks keagamaan lain, dalam hal ini hadis atau mungkin kitab-kitab kuning itu. Saya tidak ingin berpanjang kalam, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau, Kiai Fakih Abdul Qadir, untuk berkaitan dengan tema ini. Kita berharap nanti teman-teman aktif untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan. Ngoten mawon, Kiai Fakih, terima kasih. Monggo seluas-luasnya panjenengan. Nggih Mas Woko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Memang kisah ini itu sangat terkenal ya. Kalau kita buka di internet itu misalnya itu banyak sekali yang membahas. Nah, rata-rata ya orang menggunakan hadis ini kalau bahasa Indonesia itu untuk menegaskan betapa pentingnya posisi suami di mata seorang perempuan dibanding posisi orang tua. Jadi sekalipun dianggap hadis ini lemah atau mungkin maudhu atau palsu, tapi tetap si penulis seringkali atau penceramah seringkali ingin menegaskan bahwa posisi suami itu sangat penting di mata perempuan dibanding posisi orang tua. Dan tentu saja hadis seperti ini yang diceritakan oleh banyak pihak itu banyak versi seperti kata Mas Koko tadi, banyak versi, banyak intinya tentang bagaimana posisi tadi. Ada hadis tentang la tadkhulu al-mar'atu al-jannata illa biridho zaujiha, misalnya seorang perempuan tidak bisa masuk surga kecuali dengan restu suaminya. Nah, hadis-hadis ini ya memang menuai kontroversi ya. Dan kontroversi itu kalau hadis itu beda dengan Quran. Ya, saya kira di kajian awal kita bicara ya bahwa kalau Quran itu sudah diterima bulat oleh seluruh umat Islam, tidak ada satupun yang berbeda dengan perbedaan mazhab kita ini, Sunni Syiah Qurannya sama, Ahmadiyah Qurannya sama gitu. Nah, beda dengan hadis, jangankan dengan Syiah gitu loh. Antara Sunni saja sudah berbeda-beda hadisnya. Jadi hadis itu ada kajian sanad namanya. Saya kira sudah kita awalin lagi ya. Kajian sanad di mana Imam Bukhari saja misalnya, itu kan kitab hadis yang dianggap paling sahih. Itu kan semua tahu wafat pada tahun sekitar akhir atau pertengahan abad ke-3 ya, 250-an Hijriah. Artinya itu hidup Imam Bukhari itu sekitar setelah 200 tahun setelah Nabi wafat. Dan itu karena itu Imam Bukhari itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sebut sebagai hadis betul-betul hadis. Nah, kalau sekarang itu kan orang ngomong, ya termasuk saya ngomong hadis, tapi gimana pertanggungjawabannya bahwa itu hadis? Itu hampir tidak ada tuh di internet, di mana-mana, tidak balik penceramah. Kan nggak mungkin dia cerita rawahu gitu kan nggak mungkin, langsung aja Nabi, menurut Nabi, kata Nabi, gitu langsung aja. Padahal pada masa Imam Bukhari saja, itu nggak boleh orang mengatakan kata Nabi, kecuali dia bisa mempertanggungjawabkannya melalui sanad. Nah, Imam Bukhari itu misalnya, kata Imam Bukhari sendiri nih, beliau mendengar 100.000 lebih hadis. Dan dari 100.000 itu menurut beliau, yang valid, yang sahih hanya 9.000-an. Itu pun berulang-ulang. Kalau tanpa diulang-ulang mungkin sekitar 3.000 dari 100.000 hadis. Bayangkan, itu pada masa Imam Bukhari. Nah, sekarang kalau kita menggunakan internet, mungkin jutaan hadis itu. Lebih banyak lagi.
Orang kalau pengen pengen apa-apa Nabi tanya internet, tanya Syekhuna Google rahimahullah itu. Itu karena itu ya sangat mungkin kita semua dan siapapun itu bisa tersesat dalam konteks mencari hadis. Nah, karena itu ya memang kalau konteksnya mubadalah itu kita berangkat ke maknanya saja, kita berangkat ke kontennya saja. Kita percayakanlah penuh sama ahli hadis sudah. Tapi tinggal kita bisa nggak punya keahlian untuk mencari hadis itu. Nah, hadis yang dimaksud misalnya ya kalau saya sudah membacanya di beberapa kitab, tapi kalau Anda mau cari di internet misalnya, kalau Anda punya keahlian saya nggak tahu kalau kita coba kalau bahasa Indonesia ya. Saya belum pernah coba bahasa Indonesia kalau belum bisa share ini. Aida. Udah ya? Oke. Nah, kita coba bahasa Indonesia. Misalnya, apakah kelihatan nggak hadis Kelihatan, tentang Kak. tentang istri yang taat suami tidak mengunjungi ayahnya adalah sahih misalnya ya, saya nggak tahu. Langsung hadis. Ini tulisan Muda News. Ini aneh, tulisan saya diambil begitu saja, tapi penulisan yang lain padahal tulisan saya ini. Iya Kang, betul. Kebanyakan seperti itu kalau di web-web pemberitaan itu hanya mengambil caplekannya saja itu. Ya wes, kalau gitu ini jangan ke saya. Kalau saya kan langsung memaknai ya. Nggak tahu ada lagi nggak ya. Berarti sudah trending di tulisan saya. Alhamdulillah. Coba kita lihat di sini. Istri yang taat. Nggak ada juga. Oke, tapi kalau kita di bahasa Arab, maka kita akan dikenalkan kepada, saya udah cari tadi soalnya, kita akan dikenalkan kepada berbagai pendapat ulama terkait dengan hadis tersebut. Nah, ini misalnya. Ini termasuk diskusi hadis yang paling anggaplah komprehensif ya, terutama terkait dengan sanad. Nanti ada makna juga, cuma makna tidak terlalu dalam, paling nggak ini sanad. Namanya Multaqo Ahlul Hadis. Ini kalau bahasa Arab kalau kamu tulis misalnya madasihatu, ini kan masihatul hadis anna imratan qad arsat ilan nabi tas'aluhu anya dan laha biziarah abiha al-marid. Apa kesahihan hadis tentang perempuan yang minta izin ke Nabi untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. Nah, ini hadisnya banyak sekali, versinya ini juga masih versi yang persis yang disebutkan Mas Woko tadi banyak sekali. Tentang perempuan, ini kan anna imra'atan qad arsalat ilan nabi, bahwa ada seorang perempuan yang mengutus utusan kepada Nabi meminta izin agar bisa mengunjungi ayahnya yang sakit. Ternyata Nabi tidak mengizinkan jika suaminya tidak mengizinkan. Minta izin lagi istri Pak Nabi tidak diizinkan juga. Minta lagi tidak diizinkan lagi sampai akhirnya suaminya meninggal. Nabi tetap tidak mengizinkan. Nah, ini disebutkan di sini hadisnya dhaif. Hadis versi lain juga dhaif. Nah, yang hijau ini versi yang saya kutip ya. Ini juga disebut hadisnya dhaif. Tetapi beberapa ulama lain nanti menyebut hadis ini bahkan maudhu' ya. Kenapa maudhu'? Ya karena itu dianggap melanggar prinsip-prinsip lain dalam Islam. Dalam Islam itu kan orang sakit harus dikunjungi, orang sakit harus dilayani. Ini orang sakit, apalagi orang tua. Gitu. Kok ada ungkapan Nabi melarang seorang perempuan yang mau mengunjungi ayahnya sakit hanya dengan alasan harus taat kepada suami. Nah, jika tidak ada alasan-alasan yang sangat jelas, sangat konkret, itu melanggar prinsip-prinsip Islam yang lain gitu. Yang itu jelas. Nah, dalam istilah
nanti kita lihat ya, dalam istilah apa namanya, dalam istilah kaidah hadis itu begini kata-katanya nih. Ini kata-katanya Imam apa namanya, Suyuti yang dikutip dari imam-imam sebelumnya dalam kitab Tadribur Rawi. Ma ahsana qaulal qaili idza ra'aital haditsa yubayinul ma'qul au yukhaliful manqul au yunaqidul usul fa'lam annahu maudhu'. Sangat indah sekali katanya ucapan seseorang yang mengatakan bahwa apabila kamu menemukan hadis yang jelas-jelas bertentangan dengan rasionalitas, proses yang tentunya diterima publik ya, misalnya tadi berbuat baik adalah salah gitu loh, atau kemudian apa namanya, jalan kaki di atas air itu bagus misalnya gitu-gitu ya, au yukhaliful manqul, atau bertentangan dengan sesuatu yang teks yang sangat jelas diterima terang benderang oleh banyak orang. Seperti tadi, mengunjungi orang sakit, itu kan jelas sekali teksnya ada melayani orang yang lemah, orang yang sakit, itu ayatnya banyak sekali, hadisnya banyak sekali. Au yunaqidul usul, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, hifdzun nafas, menjaga jiwa, lalu ada hadis boleh membunuh misalnya. Itu tidak bisa gitu loh. Fa'alam annahu maudhu', maka ketahuilah hadis itu pasti maudhu'. Jadi salah satu cara mengenali kita hadis agar tidak perlu diterima itu ya itu tiga hal itu. Yubayinul ma'qul, yukhaliful manqul, yunaqidul usul. Dari sinilah orang seperti Khalid Abdul Fadl punya kaidah namanya faith-based objection atau faith-based pose. Jadi keimanan yang membuat kita tidak perlu mengamalkan hadis gitu. Tidak perlu mengamalkan hadis. Kenapa? Karena iman kita mendorong kita beriman bahwa misalnya Allah itu esa, Allah itu Tuhan, Allah itu berbeda dari manusia, itu kan keimanan. Gitu. Tiba-tiba misalnya kita dengar hadis atau cerita Allah itu suka tidur, Allah suka tertawa terbahak-bahak sampai kedengaran semua orang gitu-gitu. Nah, itu kan kata-kata dan kalimat yang bertentangan dengan keimanan. Nah, kalau kita beriman bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, tiba-tiba ada orang sakit di samping kita, lalu ada hadis mengatakan jangan tolong orang sakit itu. Nah, jangan percaya sama hadis itu, atau kita tolak, atau minimal tidak kita maknai lah, tidak kita dengar hadis itu. Nah, itu istilahnya adalah faith-based objection atau faith-based pose kalau istilahnya Khalid Abdul Fadl. Nah, ini dari ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi, nah termasuk hadis ini kalau dikaji, dilihat di perdebatan para ulama hadis klasik maupun kontemporer, terutama kontemporer, itu perdebatannya sangat tinggi. Tinggi dalam arti hadis ini diterima apa enggak? Kalau diterima maknanya apa? Kalau nggak diterima kan jelas karena persoalan tadi. Ada persoalan sanad yang dianggap dhaif. Kalau dhaif ya sudahlah, ngapain diterima gitu loh. Ini jelas-jelas artinya nggak genah gitu loh. Nah, itu di Arab banyak sekali ya, atau kalau dalam bahasa Arab. Mungkin juga bahasa Inggris sama aja. Nah, kalau di bahasa Indonesia tadi kelihatannya kurang, lebih banyak. Tapi alhamdulillah sekarang yang pertama tulisan saya tadi. Tapi nggak tahu loh kalau pakai cara mencari yang lain. Nah, kalau di Arab juga ternyata saya baru ketemu apa namanya, orang yang ternyata punya apa namanya, cara memaknai sebagaimana saya memaknai yang saya sebut mubadalah itu. Jadi di tadi yang gambar tadi ya, di fatwa Azhar itu ternyata ada fatwa ini. Ini saya baru lihat nih dari pagi tadi. Ini alimun azhari la yadkhulal jannata ar-rajulu illa idza radiyat anhu zaujatuhu. Jadi ada seorang ulama Azhar nih orangnya, namanya Syekh Muhammad Abu Bakar. Itu mengatakan bahwa seorang suami, seorang laki-laki tidak bisa masuk surga
kecuali istrinya ridho padanya. Nah, ini kan untuk mengimbangi hadis yang begitu banyak bahwa perempuan itu harus ridho, harus memperoleh ridho dari suaminya, sehingga akhirnya ketaatannya begitu buta gitu loh. Sehingga beliau akhirnya berfatwa bahwa laki-laki juga sama, tidak akan bisa masuk surga kalau istrinya tidak ridho. Kenapa istrinya tidak ridho? Ternyata di sini masalahnya. Masalahnya adalah karena suaminya itu perlakuannya kasar, suka memukul. Nah, kasar memukulnya inilah yang membuat si suami itu tidak masuk surga. Yang membuat istrinya tidak ridho tentu saja. Karena itu bukan tidak ridhonya, tapi kasar dan perlakuan buruknya lah yang membuat tentu saja dia itu tidak masuk ke surga. Jadi berbuat buruk kepada orang itu kan dosa. Nah, istri itu kan orang atau manusia. Kira-kira begitu ya kalau dalam logika mubadalah itu. Nah, ini salah satu contoh saja kalau kita mau mencari dalam bahasa Arab ya. Jadi sekali lagi ada tahapan, kalau hadis itu beda dengan Quran, yaitu tahapan tentang validasi, tentang sahih tidaknya hadis, tentang pertanggungjawaban sanad. Disitulah ulama melakukan berbagai kajian yang sangat besar sekali, sehingga kalau kita mau menghormati kajian ulama, ya harusnya kalau bicara hadis itu harus merujuk kepada kitab hadis. Kitab hadis, lalu kita bilang kata si A, kata si B, kata si C dalam kajian hadis. Ya minimal sekali adalah ya hadis-hadis yang sering dirujuk atau kitab-kitab hadis yang sering dirujuk, yaitu Kutubus Sittah misalnya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu minimal sekali. Ya syukur-syukur melihatnya. Nah hadis yang kita ceritakan tuh nggak ada di situ semua, nggak ada. Tidak ada di kitab hadis itu, karena itu banyak ulama berani mengatakan udahlah jangan nengok hadis itu gitu loh. Tapi tentu saja ya hadis ini ada di berbagai catatan, riwayat, kitab hadis lain yang jauh setelah itu, setelah Imam Bukhari ya, Imam Tabrani misalnya, atau di cerita-cerita para ulama yang kemudian menyebar menjadi ceramah-ceramah itu. Nah, pada saat itulah para ulama terjadi perdebatan apakah kita perlu menerima atau tidak, lalu kalau menerima apa maknanya? Apa maknanya? Karena maknanya ini mengandung tadi pertentangan terhadap prinsip ya, prinsip. Nah, saya ingin sedikit saja membacakan lalu kemudian kita diskusi ya. Jadi ngaji ini kan diantaranya adalah berbasis tulisan saya yang ada di Mubadalah yang kemudian diedit oleh Mbak Aida menjadi buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Apa arti dari perempuan bukan makhluk domestik? Silahkan baca di pengantar saya biar tidak salah kaprah ya. Nanti di pengantar buku yang sudah terbit, tapi nggak tahu dijual belum tuh bukunya. Terserah Mbak Ida nanti. Nah ini kalau tulisan saya yang cukup banyak dikutip oleh berbagai orang, tapi meletakkan sendiri penulisnya orang lain ya monggo lah, sudah saya sih terserah dia aja. Itu judulnya kira-kira begini nih, kisah tentang seorang istri yang taat pada suaminya untuk tidak mengunjungi ayahnya sendiri yang sakit sampai wafat. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa ada banyak kisah seperti disebutkan Mas Woko tadi, yang muaranya adalah ada seorang perempuan yang ini salah satu tadi ya, ada berbagai versi, tapi salah satunya kira-kira begini. Jadi ada seorang istri yang diminta oleh suaminya untuk tidak keluar rumah. Bahkan ketika ayahnya itu sakit, sementara dia berada di lantai atas, ayahnya berada di lantai bawah, itu tetap tidak boleh mengunjungi ayahnya, kata suaminya tersebut.
Nah, sehingga akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah. Apa gimana nih, misalnya kau bilang begini sementara ayah saya sakit. Kata Rasulullah, taati suamimu. Artinya ya jangan kunjungin, walaupun kamu di atas, ayahmu ada di lantai bawah. Selang beberapa hari, ayahnya wafat karena sakit itu. Lalu perempuan tersebut mengutus kembali bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak saya mengurus jenazahnya? Kata Nabi lagi, taati suamimu. Akhirnya sang ayah dikebumikan, lalu kemudian datang lagi utusan Rasulullah, atau dia mengutus lagi kepada Rasulullah. Lalu dia bilang, utusan tersebut, bahwa Allah telah memaafkan dosa-dosa ayahnya dari ketaatan istri terhadap suaminya tersebut. Jadi ini kan gampang sekali dosa itu hilang hanya karena ketaatan seorang yang nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Nggak ada kaitannya. Padahal kan Quran mengatakan la taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa tidak bisa dihapuskan atau ditanggung oleh orang lain gitu loh. Lalu kemudian kecuali dia sendiri yang bertobat, dia sendiri yang mungkin berbuat baik. Begitupun perbuatan baik seseorang itu ya terkait dengan dirinya. Nah, di sini saya sebutkan misalnya kalau dibaca itu bahwa kisah tentang tersebut itu begitu terkenal di kalangan awam dan sering diceritakan dalam bahan-bahan ceramah. Jadi sehingga menyiratkan bahwa seorang suami itu begitu penting di mata perempuan dibanding laki-laki. Nah, padahal ayahnya sakit keras dan di ujung kematian. Jadi ketaatan kepada suami itu menjadi puncak di bawah ketaatan Allah. Yang lain itu nggak penting gitu loh, untuk taat kepada siapapun. Nah, karena ini bicara terkait dengan Nabi, maka ini tentu saja disebut sebagai hadis. Hadis itu kan segala sesuatu yang diucapkan Nabi, dikatakan, diperbuat oleh Nabi, atau dilakukan sahabat pada masa Nabi disebut sebagai hadis. Nah, namun hadis itu ya harus dipertanggungjawabkan, karena semua orang bisa mengatakan hadis. Nah, salah satu pertanggungjawabannya ya tadi merujuk kepada kitab-kitab hadis, atau bisa jadi kitab-kitab sirah gitu loh. Nah, ternyata dalam pencarian saya misalnya ya ini lebih banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis, oleh kitab hadis belakangan, tetapi rame di kitab-kitab cerita, di antaranya di Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kalau orang Indonesia itu lebih terkenal karena ini tercatat dalam Uqudul Ujen, Nah, karena itu sangat terkenal hadis ini, karena ada di Uqudul Ujen. Nah, namun secara matan, seperti yang saya bilang sebelumnya, dan itu perdebatan atau diskusi para ulama, itu hadis ini bertentangan dengan prinsip-prinsip lain gitu loh, untuk menghormati orang tua, misalnya ya. Bahkan Islam sendiri kan mengatakan dalam Sahih Bukhari itu, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Kewajiban sekaligus hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5, yaitu raddus salam, menjawab salam. Ini hakun adalah tanggung jawab, wajib, hak dan kewajiban satu sama lain. Karena itu kita tahu, pripun Bunyai, siok ngaji. Waalaikumsalam. Nggih, siok tadarus, mungkin ya. Nggih, jam 7. Nggih, monggo. Nah, ini kan di hadis ini kan jelas sekali bahwa menjawab salam itu wajib. Semua ulama bilang begitu. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang suami yang melarang istri menjawab salam ayahnya, itu gimana hukumnya itu? Nah, itu yang disebut dengan pertentangan antara satu teks dengan teks yang lain, atau pertentangan antara pemahaman dengan teks ya. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Itu adalah wajib atau sunnah atau baik minimal ya, hak.
wattiba'ul janaizi, dan juga mengantar jenazah, wa ijabatud da'wati, dan memenuhi undangan, wa tasmitul atisi, dan mengucapkan atau mendoakan orang yang sedang bersin. Ini kan hal-hal baik lah, minimal ya, baik, sunnah, bahkan beberapanya wajib kata ulama. Nah, tapi tiba-tiba hancur runtuh karena seorang suami. Jadi laki-laki lebih tinggi dibanding prinsip-prinsip ini, atau suami lebih tinggi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu yang disebut dengan seringkali pertentangan ya, tanakud pertentangan itu. Nah, kalau saya tentu saja ya lebih meyakini, ini disebut dengan keyakinan itu, keimanan itu, ini kan perbuatan-perbuatan baik, ini kan iman gitu, keimanan. Nah, sehingga orang tidak bisa melarang ini kecuali harus ada alasan yang jelas lagi. Misalnya, makanya ada ulama yang mengatakan jangan-jangan, nanti ada versi yang disebut Mas Woko tadi, jangan-jangan Nabi melarang itu karena itu pada masa peperangan. Jadi bukan pada konteks atas bawah tadi ya. Pada masa peperangan di mana seorang perempuan kalau keluar dari rumahnya mengunjungi rumah ayahnya yang jauh, dia akan terkena musibah, akan ditangkap sama musuh gitu loh. Nah, itu kan logika lain. Jadi memang mentaati suami jadi baik karena seorang istri akan ditangkap musuhnya kalau dia keluar dari rumahnya pada saat peperangan. Nah, itu kan tidak disebutkan dalam hadisnya, tapi dimaknai karena agar tidak bertentangan dengan prinsip ini. Kalau hanya karena taat seorang istri kepada suaminya lalu meninggalkan kebaikan, ya tidak baik dan tidak perlu, bahkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini terkenal hadis ini dan menjadi prinsip ya. Dan lain-lain tentu saja ya. Nah, karena itu ketaatannya harus berkaitan dengan kebaikan rumah tangga. Jadi kalau kita setuju bahwa ketaatan itu penting, maka ketaatan itu harus terkait dengan kebaikan rumah tangga atau terkait dengan kebaikan-kebaikan diri gitu loh. Bukan absolut dan tidak jelas. Yang disebut tadi, yubayinul ma'qul, yukhaliful manqul, yunaqidul usul gitu. Jadi ketaatan jangan sampai mutlak tidak jelas lalu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hadis atau teks atau Quran, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, kalau itu terjadi, ya kalau kita terima hadisnya, maka yang salah adalah pemaknaannya. Yang salah adalah penerjemahannya. Yang salah adalah ceramah-ceramah kitanya gitu loh. Karena hadis itu harusnya dan semua teks yang lain itu dimaknai dalam satu kesatuan, tidak atomik ya. Jadi kalau kita mendengar Nabi bilang A, Nabi bilang C, maka pertanyaannya bukan kira-kira di kamus itu apa artinya ya. Tapi kalau dalam konteks mubadalah adalah memaknainya itu kira-kira dalam kerangka visi besar Islam itu maknanya apa ya. Jadi visi besar Islam itu kan rahmatan lil alamin. Visi besar Islam itu adalah akhlakul karimah. Visi besar itu ya ini nih, hakul muslim itu visi besar sekali berbuat baik itu. Jadi kalau ada hadis mengatakan misalnya la yadkhulu, misalnya kita terima hadisnya ya, la tadkhulu al-mar'atu al-jannata illa biridho zaujiha, misalnya bahwa seorang istri tidak akan masuk surga kecuali atas izin suaminya, maka itu bukan tiket kosong, karena kalau pakai tiket kosong artinya si laki-laki menjadi Tuhan, akan meminta apapun, tidak lagi menjadi manusia. Dan ini kan melanggar prinsip tauhid. Kalau ketaatan itu mutlak kepada manusia, itu sudah bukan tauhid lagi gitu. Tauhid itu kan ya yang mutlak, yang Tuhan itu Allah. Nah, manusia dalam hal ini suami maupun istri, terutama suami pada konteks ini, kalau dia mau menyuruh istrinya, maka dia harus menyuruh pada koridor kebaikan, pada koridor ketuhanan. Nggak bisa mutlak, gitu. Nggak bisa seenaknya. Kalau seenaknya berarti dia Tuhan. Karena dia nggak punya rule, nggak punya aturan. Nah, tapi kalau kita kembali kepada aturan, maka aturannya adalah kebaikan. Aturannya apa ya? Rahmatan lil alamin tadi.
akhlakul karimah tadi. Nah, karena itu kalau kita mau terima hadis yang meminta perempuan untuk mentaati suaminya, adalah tentang ketaatan pada kebaikan, ketaatan pada kemaslahatan, ketaatan pada kerahmatan, ketaatan pada ya kehidupan rumah tangga yang diminta oleh Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini saya sebut dengan istilah ma'ruf itu. Jadi mubadalah itu kan menemukan ma'rufnya, menemukan apa namanya makna utama dari suatu hadis itu. Jadi langkah pertama dari interpretasi mubadalah itu, temukan makna utama dari hadis itu yang kira-kira sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau kita ketemu seorang istri harus taat kepada suaminya, maksudnya apa ya? Harus ketemu. Tapi kalau harus taat, ya pokoknya terserah suami gitu loh. Kamu harus pakai jilbab 3 rangkap gitu, walaupun Anda ketombeannya banyak sekali, misalnya. Nah, kenapa? Ya pokoknya begitu. Nah itu kalau pokoknya berarti dia Tuhan, bukan manusia. Dia bukan suami, dia Tuhan pokoknya. Padahal yang bisa pokoknya hanya Allah gitu. Manusia tidak bisa, harus basisnya adalah kemaslahatan. Kuncinya kemaslahatan, jalbul masoleh, darul mafasid. Kuncinya akhlakul karimah. Kuncinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau tidak ada rahmanya, tidak ada akhlaknya, itu semena-mena. Kalau semena-mena, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi suami tidak punya hak sama sekali untuk meminta, menyuruh istrinya semena-mena gitu, tanpa ada maksud kebaikan dalam konteks relasi maupun kepada diri seorang istri. Nah, itu namanya mencari makna. Nah, begitu kita ketemu, oh maksudnya adalah pentingnya relasi yang saling ridho, relasi yang membuat suami ridho, istri ridho. Jadi dalam sebuah relasi suami istri itu penting tuh ridho itu. Ridho itu artinya dampak dari perlakuan baik. Jadi, kalau saya berbuat baik, istri saya akan senang. Kalau senang kan ridho berarti. Berarti berbuat baik itu penting. Sebagai buah dari atau sebagai bukan buah, sebagai jalan untuk ridho. Dan karena berbuat baik lalu ridho, maka orang akan mudah masuk surga. Nah, hadis tentang pentingnya seorang istri atau masuknya seorang istri ke surga karena ridho suami, itu artinya adalah tentang pentingnya berbuat baik yang membuat suaminya bisa ridho. Misalnya begitu. Nah, itu namanya ma'ruf. Ma'rufnya itu kan berbuat baik. Nah, berbuat baik ini ya akal publik manapun, ayat manapun, hadis manapun akan menerima. Nah, jadi itu langkah pertama dari pemaknaan mubadalah. Kira-kira apa ya maknanya? Kira-kira apa ya maksudnya? Kira-kira apa ya substansinya? Apa sih, menyuruh apa sih hadis ini? Gitu loh. Menyuruh apa sih ayat ini? Meminta apa sih ayat ini? Dan permintaan hadis itu ya cuma 2 kalau dalam konteks maqasidus syariah. Meminta kita berbuat baik atau meninggalkan keburukan. Jalbul masolih wa darul mafasid. Atau bahasa yang sering saya ungkapkan ini adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, kalau ketemu itu baru kita mubadalahkan. Artinya mubadalahkan tadi, kalau kita sudah ketemu pentingnya berbuat baik agar orang rela pada kita, maka mari kita panggil laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam relasi rumah tangga untuk saling berbuat baik. Nah, itu langkah kedua. Jadi pertama temukan dulu makna yang utamanya apa, yang kedua baru kemudian kita panggil dua belah pihak. Wahai suami, berbuat baiklah kepada istri, sehingga istrinya nyaman, senang, lalu ridho, karena itulah yang membuat Anda akan masuk surga. Wahai istri, berbuat baiklah kepada suami, karena itu akan membuat suamimu senang, ridho, nyaman, dan ketika itu Anda akan mudah masuk surga. Nah, itu artinya memanggil dua belah pihak. Nah, itu langkah kedua.
Langkah yang ketiga, yang sering disebut oleh Mbak Nur, tapi ya mungkin makna saya sendiri, itu keadilan hakiki, yaitu kesadaran tentang perbedaan pengalaman, perbedaan kapasitas, perbedaan kemampuan masing-masing. Jadi berbuat baiknya itu penting oleh dua belah pihak kepada dua belah pihak, tapi kita harus sadar bahwa di antara kita pasti ada yang lebih kuat, pasti ada yang lagi sakit, pasti ada yang tidak sempat gitu loh. Nah, karena itu kesadaran ini membuat siapa yang lebih kuat harus menolong yang sedang tidak lagi kuat gitu loh. Memulai, dia harus punya inisiatif. Begitu. Jadi nanti pengalaman perempuan yang secara biologis mengalami berbagai kesakitan, secara biologis misalnya, itu menuntut seorang laki-laki untuk bertanggung jawab duluan gitu loh. Gitu. Keadaan hakikinya. Apalagi secara sosial, mengalami stereotyping, mengalami kekerasan, mudah disalahkan. Laki-laki harus sadar, dia punya tanggung jawab itu, agar tidak terjadi lagi kesakitan lebih dari tidak terjadi, apalagi lebih gitu, lebih baik secara biologis maupun sosial. Hal yang sama mungkin terjadi sebaliknya pada saat tertentu di mana laki-laki yang tidak mampu, laki-laki yang mungkin sakit, laki-laki yang mungkin tidak sempat, maka yang bertandang adalah istrinya. Tapi prinsipnya ya berbuat baik itu kewajiban dua belah pihak. Tapi siapa yang duluan, siapa yang harus memulai misalnya, yang paling bertanggung jawab adalah yang paling mampu, yang paling sempat, gitu, yang paling kuat, gitu, yang punya uang duluan dan lain-lain. Tentu kalau sama-sama punya, sama-sama mampu, ya saling mengerjakan atau saling berbagi itu akan lebih mesra dan lebih romantis dan lebih Islami tentu saja. Nah, itulah yang mungkin disebut saya sebut bukan mungkin, itu yang saya sebut sebagai langkah-langkah interpretasi mubadalah. Setelah tadi kita menemukan premis atau prinsip bahwa Islam itu hadir untuk laki dan perempuan, bahwa Islam itu menganjurkan relasi untuk saling kerjasama, bukan hegemoni, yang satu menguasai dan yang lain seenaknya sendiri, bukan begitu. Lalu yang ketiga adalah kita beriman bahwa semua teks, semua ayat dan hadis itu sedang melayani atau sedang menceritakan visi besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sehingga tugas kita semua itu menemukan makna itu. Jadi jangan seenaknya kata nabinya gitu. Nah, kita ngomong kata nabinya kan nyari ke kamus artinya itu, nyari ke kitab-kitab artinya itu. Nah, ketika nyari ke kamus dan kitab-kitab, kalau itu ternyata tidak mencerminkan visi besar atau gambaran besar, potret besar Islam yang tadi, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, menurut saya lebih baik diam, jangan meneruskan. Menurut saya lebih baik tadi faith-based objection. Lebih baik sudah dulu, jangan diteruskan. Lebih baik pakai hadis-hadis lain yang terang benderang kayak hadis ini nih. Hakul muslim al muslimi khomsun. Kalau kita tidak bisa menemukan makna yang melayani potret besar itu, seperti hadis ini nih. Kalau kita tidak tahu maknanya apa, nggak usah diceramahkan, jangan dipakai, gitu. Tapi kalau bisa ya monggo, kalau tidak ya nggak usah diceramahkan. Gitu. Kalau kita tidak mampu untuk mengkaji apakah hadis ini dhaif, hasan atau maudhu, ya mungkin juga nggak perlu, nggak usah gitu, nggak usah dibawa-bawa, nggak usah dikutip, nggak usah dirujuk, nggak usah kata hadis itu seorang istri itu harus mentaati, padahal dia sendiri nggak tahu kajian hadisnya, dia sendiri nggak tahu maknanya apa, padahal kutipan itu akan membuat perempuan sakit dan semakin sakit. Kalau tahu itu, maka yang berdosa adalah kita yang berdosa. Jangan salahkan imam-imam dulu itu dengan merujuk kata imam ini, padahal maksud kita adalah membiarkan seorang perempuan semakin sakit karena menjadi bulan-bulanan suaminya. Kalau kita mengutip hadis, mengutip ayat seperti itu, maka yang dosa adalah kita, kata Ibnu Arabi.
Jadi kalau kita mengutip ayat, misalnya kata Ibnu Arabi, mengutip ayat wallati takhafuna nusyuzahunna wadribuhunna, lalu membuat suami itu memukul dan sakit, yang dosa adalah kita. Bukan Quran, bukan tafsir. Jadi jangan salahkan kata Tobari, lalu akhirnya orang menjadi memukul atau membiarkan terpukul atau dan lain-lain. Akhirnya tersakiti dan secara fisik, psikis. Maka yang dosa adalah yang ceramah itu, yang mengutip itu. Karena dia belum mengkaji secara utuh, tiba-tiba kata Nabi. Begini loh kata Nabi itu. Memang istri harus taat sepenuhnya apapun yang diminta sama. Maka yang berdosa lah para penceramah itu. Kita ini yang berdosa. Karena itu hati-hati kalau mau mengutip, apakah akan mendorong dan membiarkan orang tersakiti atau tidak. Kalau iya, maka hati-hati, itulah salah dan dosa kita. Nah, sehingga kalau kita mau mengutip, ya kutiplah dalam semangat tadi, memunculkan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Kalau tidak pandai memaknai, ya diam, atau kutip yang lebih terang benderang hadisnya. Apa tadi? Menolong orang itu sedekah. Ini orang, apalagi orang tua gitu. Apalagi anak, apalagi menolong istri gitu. Nah, ini kan cara mengutip, cara menjelaskan, cara membuat narasi inilah kadang-kadang yang kita semua hampir sering punya masalah. Gitu. Jadi mudah mengatakan ini kata Allah, ini kata Nabi, tetapi kemudian berdampak membuat orang melakukan kekerasan kepada yang lain. Pada konteks ini adalah kepada perempuan, kepada istri. Jadi karena itu harus berhati-hati ketika kita mengutip Quran maupun hadis, dampaknya seperti apa. Apalagi tafsir ya, tafsir, apalagi kata-kata ulama. Nah, kalau tahu ini akan dipakai oleh seseorang untuk melakukan kekerasan atau melegitimasi kekerasan, atau membiarkan seseorang terus-menerus menjadi korban kekerasan, maka yang berdosa adalah kita. Yang berdosa adalah yang mengutipnya. Yang berdosa adalah yang menceramahkannya, yang menarasikannya. Nah, itu yang sering saya sebut sebagai fabashir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadi orang yang dapat kabar gembira dari Allah adalah orang-orang yang kalau mendengar perkataan, mendengar ayat-ayat, mendengar hadis-hadis, mendengar tafsir-tafsir, mendengar ceramah-ceramah. Ini kan terjadi banyak pemaknaan kalau kita dengar. Apa ya maknanya? Oh, banyak sekali kan. Lalu kita kan akan mengambil, pasti ini memilih. Maka orang yang diberi kabar gembira oleh Allah adalah orang-orang yang kalau mendengar itu semua, yang dia ikuti adalah ahsanahu, yang terbaik. Apakah ahsanahu itu? Yang membuat Anda dan orang lain semakin dekat kepada Allah dan semakin baik kepada orang. Gitu loh. Nah, kalau Anda memaknai sesuatu lalu membuat Anda, ngapain saya berbuat baik sama istri? Lebih baik saya tidak bekerja sesuatu misalnya. Nah, ini kan artinya membuat Anda tidak baik sama istri, tidak baik sama suami. Membuat Anda lalu merasa nggak apa-apa mukul, nggak apa-apa meninggalkan, nggak apa-apa, dan lain-lain. Nah, itu maka yang salah adalah kita, dan kita tidak memperoleh kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Kang Woko kira-kira ya. Jadi soal hadisnya kalau mau dicari, diteliti, silahkan. Kalau percaya sama apa yang saya tulis, ya silahkan dilihat di website Mubadalah atau di buku, nanti lebih baik lagi karena sudah diedit. Atau bisa juga dicari, dikaji di tulisan-tulisan atau internet pasaran atau kitab-kitab. Itu sudah terjadi perdebatan dan sebagian besar ulama mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan tinggalkan karena betul-betul bertentangan dengan. Nah, kalaupun mau dipakai harus dalam konteks tadi. Dalam konteks yang kira-kira tidak bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Misalnya tadi konteksnya adalah ini konteks peperangan loh. Nabi Muhammad itu melarang agar supaya perempuan tidak menjadi korban kekerasan dari peperangan yang mungkin diculik, mungkin. Nah, gitu, menolong orang tapi akhirnya dia akan diculik oleh orang lain misalnya. Atau apalah, sehingga akhirnya kita ketemu bahwa
ini persoalan bagaimana seseorang bisa berbuat baik tanpa harus menjadi korban kekerasan yang lain gitu misalnya. Dan dalam konteks kehidupan suami istri, ketaatan itu harus berbasis kebaikan dalam relasi rumah tangga, bukan mutlak kepada seseorang, yaitu suami atau laki-laki, tetapi berbasis kebaikan dan mutual. Mutual artinya mubadalah, kesalingan. Karena itu ya ketaatan itu menjadi saling mentaati untuk kebaikan, saling melayani untuk kemesraan, saling menikmati untuk keindahan, saling menyayangi untuk kebahagiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang namanya kebahagiaan, yang namanya keindahan, yang namanya kemaslahatan adalah prinsip-prinsip Islam dalam maqasidus syariah yang harus dijaga oleh laki-laki dan perempuan. Kebaikan apapun yang kita inginkan secara normatif adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Begitupun keburukan harus dihindari oleh suami dan istri, dan salah satunya tidak boleh menjadi korban maupun pelaku. Karena prinsipnya adalah jalbul masoleh wa darul mafasid, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul dan lain sebagainya, ada 5 itu. Dan kalau tidak hafal itu semua ya kembali kepada visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi anugerah kita ini, menjadi rahmah kepada diri dan orang lain. Nah, kalau perbuatan kita, kalau perintah kita, kalau permintaan kita itu justru tidak menjadi anugerah, malah sebaliknya, maka itu bukan dari Islam sekalipun mengutip banyak hadis maupun Quran. Yang salah adalah kutipannya, bukan ayat maupun hadisnya. Yang salah adalah tafsirnya atau ceramahnya, bukan hadis atau Qurannya. Karena hadis itu bagian dari teladan Nabi yang sangat besar. Karena ayat itu bagian dari visi Nabi yang sangat besar. Nah, sehingga tidak bisa dicomot terlepas dari visi besar itu. Potret besarnya adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sehingga menjadi kewajiban kita semua ketika mengutip, berceramah, dan menyampaikan narasi-narasi keislaman, harus dalam kesadaran sedang menebarkan rahmah apa, sedang menebarkan anugerah apa, sedang menebarkan kebaikan apa ketika lagi menerjemahkan atau menjelaskan hadis maupun Quran itu. Itu Mas Woko, monggo, Ya, mohon siap. maaf kalau agak panjang. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan pencerahan dari Kiai Fakih Abdul Qadir yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman semua, para peserta jamaah seluruh Indonesia yang telah bergabung. Tadi pemaparan beliau berkaitan dengan ketaatan istri ya, yang tentunya ini memiliki penafsiran yang sangat luas sekali. Saya tidak ingin mengulas ulang atau banyak hal, setidaknya ada 2 hal yang menarik tadi. Intinya kuncinya adalah sesuatu yang menolak kebaikan di luar rasional itu bisa menjadi sebuah kata tanya itu. Terus prinsipnya di antara ketaatan itu tadi pada akhirnya adalah terkait dengan kebaikan, akhlak karimah, dan tentunya rahmatan lil alamin. Intinya di antara keduanya itu bukan soal sama-sama senang, tetapi ininya memahami, menghormati, dan menghargai. Nah, menurut saya ini menarik lagi Kang, karena relasi antara suami istri, terus hubungan dengan orang tua itu seperti apa. Nah, kadang-kadang memang di masyarakat itu ada relasi superior dan inferior, ini yang justru menjadi salah satu legitimasi untuk membenarkan apa yang menjadi pendapat-pendapat itu tadi. Termasuk mungkin ini bisa menjadi penelitian bagi mereka para pendakwah gitu, kalangan yang menyampaikan risalah-risalah ketuhanan itu, yang tentunya letterlet ya, tetapi kita bisa melihat juga gitu bagi mereka yang mungkin itu dengan pembacaan yang sangat luas pasti tidak langsung mengamini hal-hal yang ini gitu, yang termasuk mungkin juga ada yang dari teks hadis Nabi atau yang lainnya. Sebenarnya tidak hanya soal ini ya, ketaatan antara istri dengan suami, tapi banyak lagi. Saya bahkan menemukan juga ada yang menyatakan bahwa boleh
menceraikan istri gitu ya, atau mentalak itu atas dasar dari perintah orang tua. Nah itu juga kan perlu ya pembacaan ulang seperti apa gitu pemahaman terkait dengan ini. Nah saya rasa memang menjadi seorang pendakwah yang sangat sulit sekali. Gitu. Selanjutnya lagi yang berkaitan dengan tadi ya meminta izin. Kalau dalam pembacaannya Kiai Fakih itu dulu konteksnya adalah perang gitu. Nah mungkin kalau sekarang mungkin lebih cair Kang, karena mungkin ada media ya. Jadi untuk misalnya keluar rumah atau apa kan bisa izin melalui medsos kan gitu ya, karena memiliki alat komunikasi gitu. Tapi ada hal yang menarik itu dalam relasi keluarga yang sebenarnya nggak perlu izin. Apa? Meminta sangu itu. Jadi misalnya dompet bapaknya, terutama saya itu kadang-kala ibu saya gitu, ngambil aja langsung tanpa perlu izin. Kalau misalnya nggak mau makan ya sudah kan gitu. Jadi ya itu sebenarnya menjadi sesuatu yang cair sebenarnya kalau misalnya di rumah itu dalam konteks-konteks yang mungkin ya dalam tanda kutip yang ringan-ringan lah seperti itu. Baik, saya tidak berpanjang kalam karena banyak juga yang ingin bertanya. Ini nanti mohon dibantu juga dari teman-teman dari admin untuk siapa yang izin bertanya. Ini sekaligus ini izin juga tambahan dari Kiai Fakih, mungkin barangkali nanti di lamannya Mubadalah ID itu ada rubrik Kiai menjawab, para jamaah bertanya ini. Soalnya di ruangan ini tidak cukup pasti ya, pertanyaan banyak sekali gitu. Kayak seperti konsultasi keluarga sakinah gitu ya. Baik, dari siapa dulu ya ini? Yang duluan. Oke, dari saya pilih secara sampling saja, secara acak ya. Silakan Bu Nurlia Sultan. Nah, langsung bertanya kepada Kiai Fakih. Tidak harus bertanya. Ini forum Oh, ini tidak harus biasa bertanya, juga Ki. bisa Ya, sharing betul. ya. Sharing-sharing pengalaman dan lain-lainnya. Ya. Ini kalau di room chat itu malah tentang talak-talak ini, Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koko. Enggak. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang dikemukakan Pak Yai tadi sebenarnya sangat menarik, tapi ada hal yang menggelitik di pikiran saya terkait hadis yang dibacakan tadi sehubungan dengan materi kita pada saat ini. Saya justru memahami hadis tersebut sebagai pemahaman yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Di dalam hadis tersebut, Nabi melarang perempuan ini, tapi tidak dalam bentuk verbal yang jelas, yang sharih mengatakan melarang mengunjungi orang tuanya. Tapi Rasulullah justru memberikan kalimat yang mengatakan taati suamimu. Saya memahami hadis ini bahwa Rasulullah mungkin ingin memberikan pemahaman kepada si perempuan ini juga kepada suaminya, bahwa ketika suamimu itu adalah orang yang baik, yang bisa memahami konteks keadaan pada saat itu dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, maka apapun yang diberikan suamimu sebagai keputusan maka ikuti itu. Artinya apa? Bahwa Rasulullah mungkin ingin membuka cakrawala berpikir kita bahwa ketika suami ini adalah suami yang baik, yang memahami konsep Islam dengan baik pula, lalu menyatarakan dengan konteks yang ada pada saat itu, maka saya pikir tidak mungkin seorang laki-laki yang beriman, yang paham bahwa mentaati orang tua juga itu adalah perintah dalam Islam, melarang istrinya untuk mengunjungi bapaknya yang dalam tanda kutip memang sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Saya pikir seperti itu, Pak Yai, yang bisa kita pahami. Jadi kalau sepertinya bahwa Rasulullah ingin bilang pada kita bahwa kalau suamimu ini baik dan
paham Islam dengan baik, dia akan tahu solusi apa yang harus dia berikan kepada kamu. Karena saya lihat bahwa hadis ini tidak langsung Rasulullah memberikan pelarangan kepada si perempuan ini untuk mengunjungi bapaknya. Bukan itu yang dikatakan Rasulullah, tapi justru Rasulullah mengembalikan keputusan itu kepada suaminya. Jadi saya pikir ini bisa menjadi satu konsep pemahaman dalam mubadalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika suami kita baik, ya, ketika suami kita memahami konsep Islam itu dengan benar, ya tidak mungkinlah ingin melakukan sesuatu yang akan memberikan efek yang tidak baik kepada yang lainnya. Pasti pemikirannya akan memberikan bagaimana supaya semuanya baik, ya, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada keluarga saya. Itu untuk sementara yang bisa saya simpulkan dari ini, hanya sharing saja, Pak Yai. Mudah-mudahan bisa dibahas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang saya sebut sebagai ma'ruf. Jadi Ibu sudah ketemu ma'rufnya itu. Ma'rufnya artinya adalah bahwa kalau orang baik itu pasti menyuruhnya pada kebaikan. Nah, karena itu kebaikan harus dipahami bareng. Istrinya harus paham tuh kebaikan apa gitu. Karena kalau tidak paham ya susah nanti mubadalahnya gitu. Jadi mubadalah itu ketika sudah ketemu, oh ini suami baik, maka taati karena pasti akan. Nah, maka nanti sebaliknya juga sama. Istri baik harus taati sama suaminya. Nah, agar paham dampaknya, maka harus diskusi, harus ngobrol, harus jelas gitu. Bukan buta. Pokoknya ikuti saja gitu. Bukan, itu namanya mutlak nanti kan. Jadi ada kebaikan di sana. Suaminya baik, perintahnya baik, dampaknya baik. Nah, untuk tahu ini baik semua, ya tentu harus ngobrol kan. Nah, dan karena ini baik, maka dua belah pihak mubadalah tadi. Ini kalau perintah kebaikan, ini kalau orangnya baik, ini kalau dampaknya baik. Nah, itu namanya ma'ruf. Karena itu mari suami dan istri ketika itu dampaknya baik, ya saling melakukan dan saling memperoleh dampak tersebut gitu. Begitu, Mbak. Ya. Ya betul Pak Kiai itu ya. Berarti itu pentingnya mari bicara, kayak iklan kan, mari bicara. Nah, jadi komunikasi sangat penting sekali. Baik, langsung saja sekarang dari jalur utara ini ada Aba Asep. Saya mau ke Aba Asep. Silakan Aba Asep Himtoya. Di mana di sana? Mayomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah. Perkenalkan, saya baru ke 45 baru nomor. Nggih, mangga, Kang Asep. Bagus, Pak. Sehat ya? Nggih, sehat alhamdulillah. Nah, saya ini adalah salah satu murid Bapak dari fasilitator, Pak. Tahun 2017. Saya dapat link ini dari Prof. Nina. Nggih, mangga. Gini Pak Prof, tentang materi yang disampaikan itu sangat luar biasa. Apakah ini bersifat ikhbari atau qat'i hadis tersebut? Kalau seandainya dilihat dari konteksnya itu ikhbari ya. Kemudian dikaitkan dengan ada satu hadis yang mengatakan andai kata Allah menyuruh untuk bersujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan sujud kepada suami. Ini kaitannya dengan ketaatan terhadap suami itu memang apakah ketaatan kepada suami yang benar-benar tadi yang disampaikan oleh Pak Gus itu menjamin seorang istri itu akan masuk surga? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa istilahnya mubadalah. Mubadalah dalam arti konteks hadis yang disampaikan oleh Gus itu bagaimana cara untuk mengetahui bahwa hadis-hadis itu bisa dimubadalahkan. Terima kasih, mungkin itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, bagaimana hadis itu bisa dimubadalahkan? Ya tadi ketemukan dulu makna utamanya. Kalau sudah ketemu, baru kita mubadalahkan. Jadi misalnya soal sujud tadi ya, misal. Bagaimana memubadalahkannya? Apa arti sujud seorang istri kepada suami? Kalau arti sujud itu betul-betul sujud, kan nggak boleh. Sama sekali. Kalau sujud itu artinya taat, maka taat seperti apa yang boleh itu? Apakah taat yang mutlak? Taat mutlak kan nggak boleh. Tapi kalau taatnya tadi untuk kebaikan, berarti adalah bagaimana kita melakukan kebaikan, mentaati kebaikan. Nah itu mentaati kebaikan itu ma'ruf. Begitu sudah ketemu mentaati kebaikan, baru kita mubadalahkan. Wahai istri, taatilah kebaikan, wahai suami, taatilah kebaikan. Karena intinya kan soal mentaati kebaikan, pentingnya mentaati kebaikan. Tetapi kalau misalnya, apakah betul taat sama suami itu jaminan surga? Ya saya nggak tahu, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Karena kalau kita lihat baca-baca Quran secara umum, ayatnya banyak sekali, syarat ikhtiar orang untuk bisa masuk surga kan cuma 2. Beriman, beramal soleh. Gitu. Jadi harus berbuat baik memang. Mana amila solehan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Jadi ikhtiar kita untuk masuk surga itu 2, iman dan amal soleh. Itu pun kadang terpengaruh sama ria, terus dan akhirnya kan lalu masuk surga seseorang itu bisa jadi karena fadlun minallah sama rahmat Allah. Tapi ikhtiar kita minimal itulah. Minimal itu. Jadi iman lalu beramal soleh. Nah, tapi kalau taat mutlak kepada suami, ya enggak. Ya taatnya harus dalam konteks kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Ya kebaikan kepada suami dan kebaikan kepada istri. Sehingga akhirnya kalau kita setuju bahwa ketaatan itu pada konteks kebaikan, maka kita mubadalahkan. Karena yang diminta berbuat baik kan tidak hanya istri, tapi juga suami. Man amila solihan min zakarin au unsa. Laki-laki diminta beriman, perempuan diminta beriman. Laki-laki diminta berbuat baik, perempuan diminta berbuat baik. Nah, ketika ada hadis sujud kepada suami, kalau artinya taat, maka taat harus dalam konteks kebaikan. Nah, itu ma'ruf. Sudah ketemu ma'rufnya, karena pada konteks kebaikan, maka mari istri berbuat baik dan mentaati suaminya untuk atau dalam hal kebaikan, dan mari suami berbuat baik dan juga mentaati dalam konteks atau untuk kebaikan. Kebaikan kepada istri maupun kebaikan kepada relasi rumah tangga. Nah itu mubadalah. Jadi ma'ruf tadi, lalu mubadalahnya seperti ini. Tetapi pada kondisi tertentu kan tidak semua bareng-bareng melakukan. Gitu loh. Ada yang lagi sakit kan. Kalau satu sakit, satu sehat, maka yang duluan berbuat kan yang sehat untuk melayani yang sakit gitu. Kalau sama-sama sehat, ya rangkulan saja kan. Kalau sama-sama sakit, ya minta tolong orang lain. Begitu kira-kira. Nah ini keadilan namanya. Ketika sudah keadilan, tadi kan diajak bareng, tapi keadilannya tergantung kapasitas, tergantung kemampuan, tergantung kesempatan, tergantung kesepakatan. Itu sudah lihat sikon. Nah salah satu sikon yang dalam konteks besar yang jarang dikenali oleh kita adalah soal kondisi biologis, pengalaman biologis perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Misalnya menstruasi. Kalau sakitnya laki-laki itu kan tidak general ya artinya. Tapi kalau menstruasi, hampir semua perempuan menstruasi. Dan hampir semua, bukan hampir, semua laki-laki tidak menstruasi. Nah gitu loh. Nah pada konteks itu, laki-laki harus paham, dia harus bertanggung jawab duluan. Jangan sampai memerintah seenaknya, mengatur seenaknya, meminta seenaknya pada saat istri lagi menstruasi yang itu sakit, sehingga menambah sakit, bukan menjadi sehat gitu loh. Padahal kita diminta oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melindungi perempuan, menemani orang sakit, menyembuhkan orang yang lagi, dan lain-lain. Kalau kita setuju dengan prinsip tadi ma'rufnya, menemani orang sakit, maka perempuan yang menstruasi yang sakit harus dilindungi, harus ditemani,
harus diberi fasilitas agar tidak tambah sakit minimal ya, tidak tambah sakit gitu. Begitu. Nah, terus nanti hamil, melahirkan dan seterusnya ya. Nah, itu keadilan. Jadi temukan ma'rufnya, mubadalahkan, tapi lihat kondisi. Gitu. Bisa jadi nanti ada perempuan yang jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Nah, dalam konteks suami istri misalnya, lebih kaya, lebih. Nah, yang kaya itu yang lebih banyak punya tanggung jawab nantinya. Gitu. Nanti beda-beda tuh tentu perannya. Ada yang menggunakan peran uang, ada yang menggunakan peran fisik, ada yang menggunakan peran apa dan lain-lainnya. Bisa jadi karena itu ya sangat fleksibel nantinya. Tetapi prinsip awalnya adalah mari kebaikan itu digotong bersama. Mari keburukan itu ditolak bersama. Begitu. Saya nggak tahu menjawab, dan mudah-mudahan cukup menjawab. Nanti kita ketemu lagi, Kang Asep. Di Bandung kah nih? Ya, silahkan, Mas Ya. Koko. Sebelum ke Bu Halimah Nur, ya demikian tadi pemaparan dari beliau. Sebenarnya ini menarik ya terkait dengan itu, pembacaan terhadap teks itu yang sesungguhnya perlu pemaknaan yang mendalam. Cuman yang menjadi permasalahan lagi adalah nanti disesuaikan dengan konteks, karena kebaikan itu tadi menurut saya itu disesuaikan juga dengan tradisi yang berkembang. Nah ini kadang-kala memang yang menjadi sulit gitu. Termasuk misalnya relasi antara istri dan suami untuk menghormati, tapi di sisi lain suami pun memiliki penghormatan terhadap ibunya kalau dalam teks-teks yang kita pahami. Nah itu seperti apa? Kan kadang-kala ada tarik ulur kan, oh ke sini ke sana. Tetapi kalau misalnya ada jembatan untuk menjembatani hal ini, kan sesungguhnya itu memiliki solusinya tersendiri kan gitu. Kadang-kala memang terutama dalam tradisi, terutama di Jawa itu kadang-kala gitu ya kesulitannya di sana. Padahal sesungguhnya pernikahan atau rumah tangga itu mudah sebenarnya. Pun langsung saja silakan Ibu Halimah Nur. Monggo Bu. Loh, malah hilang. Ibu Halimah. Mungkin sinyal Kang mungkin. Oke, Mas Woko ya mungkin menanggapi yang tadi dibilang soal kita punya relasi dengan ibu, dengan orang tua, lalu siapa yang harus kita dahulukan. Teksnya mengatakan ibu dibanding istri. Lalu kalau suami, lebih kuat suami atau ibu? Nah, kalau menurut saya, prioritasnya itu bukan ibu atau istri, atau suami atau orang tua. Prioritasnya adalah tadi ma'rufnya, temukan ma'rufnya. Temukan kebutuhan dasarnya, temukan, kalau istilah maqasidusarnya kan, temukan mana yang daruriyat, mana yang hajiat, mana yang tahsiniyah. Itu harus selalu memang harus selalu dikelola dinamis gitu. Misalnya nih, istri saya sakit, ibu saya sakit. Siapa yang harus kita prioritaskan? Ya tergantung sakitnya. Gitu loh. Kalau misalnya ibu saya hanya sakit pening, sementara istri saya hampir mau meninggal, istri saya duluan gitu loh. Lalu bagaimana ibu ya bisa bareng atau bisa ngutus orang lain gitu loh. Atau bisa seperti apa? Jadi harus dilihat begitu. Nanti kalau ibu nggak menerima, nah kalau ibu nggak menerima ya kita harus banyak ngobrol berarti. Kita harus banyak komunikasi. Gitu. Nah, begitu pun hal yang sama dengan seorang istri ya, suami atau orang tua. Yang menurut saya bukan suami atau orang tua, siapa yang paling memerlukan gitu. Siapa yang misalnya begini, istrinya sama orang tuanya. Istrinya sama orang tuanya nih. Istrinya orang tuanya perlu bantuan dia. Suaminya jauh. Kata suaminya jangan ikuti suaminya kalau begitu dong, dia di samping istrinya kok. Di samping orang tuanya gitu. Orang tuanya perlu bantuan. Sementara dia harus membantu suaminya yang dia jauh, nggak tahu kemana dia bisa dibantu oleh orang lain misalnya. Ini kan soal prioritas. Jadi, dan itu tentu perlu didiskusikan ya, perlu diskusikan bahwa kita hidup itu perlu ada prioritas gitu, ada yang secondary, ada yang itu nggak penting-penting amat gitu loh. Gitu. Jadi masa suami hanya pengen ditemani misalnya itu kan untuk ke ke warung. Sementara si ibu sakit.
Ini menemani ke warung sama sakit, mana yang lebih prioritas? Yang sakit dong. Nah, kalau suaminya ngotot, itu suami yang otoriter, sudah pasti itu. Itu perlu ikut kelas mubadalah ini. Kalau enggak, dia akan terus-terusan otoriter. Dikit-dikit akan seenaknya, lihat dong, taat suami lebih penting. Sujud loh suami itu. Nah, itu yang saya bilang, menggunakan hadis, menggunakan untuk memaksa istrinya. Dan itu haram hukumnya. Karena untuk dirinya, bukan untuk kebaikan. Kalau mau diobrolin, gitu loh. Saya perlu temani kan, misalnya nih, Dek, saya itu kan jarang ke rumah. Saya ini 2 tahun kerja di luar negeri. Jadi kalau itu tolonglah sekali ke warung ini temenin, karena bagi saya itu kenikmatan paling sempurna. Anda kan sama ibu sudah berhari-hari. Memang sakit, tapi kali-kali. Nah, kalau diomongkan begitu kan nggak masalah. Tapi kalau pakai hadis misalnya, tahu nggak kamu, kalau bla 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 bla. Ya, itu yang disebut dengan menggunakan hadis untuk kepentingan dirinya. Gitu. Apalagi kalau betul-betul tiap hari pengen ditemani, sementara ibunya sama sekali tidak pernah ditemani. Ya nggak bisa. Itu yang disebut dengan mutlak dan otoriter itu. Jadi jangan melihat siapa yang superior, kalau misalnya tidak, itu yang salah kaprah itu. Tetapi mana yang paling membutuhkan. Doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau itu sulit, ya mari kita bicarakan, kita samakan persepsinya antara suami dan istri, antara orang tua. Orang tua kalau atas nama ibu misalnya ngomong ke anaknya, kamu ikuti saya atau ikuti istrimu. Nah, itu otoriter juga ibu yang seperti itu. Gitu loh. Harusnya ya dilihat ibunya pengen apa, istrinya pengen apa, coba ditimbang-timbang, mungkin nggak ditemukan atau mungkin nggak gantian, gitu loh. Begitu. Jadi jangan pakai otoriter lah. Apa nanti pakai apa namanya? Saling memahami yang tadi yang utama mana, yang prioritas mana, yang paling membutuhkan seperti apa, dan itu didiskusikan. Insya Allah bisa mengerti kok. Begitu. Karena itu ya jangan gunakan otoritas apa namanya personal, tapi gunakan otoritas tadi kebaikan, kebutuhan, kedaruratan. Yang itu tentu perlu, karena kalau pokok itu namanya mutlak. Kalau mutlak itu bukan manusia gitu. Begitu kira-kira. Saya nggak tahu, tentu saja ini perlu banyak apa namanya masukan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tidak mudah. Tapi kalau kita berpikir mau berproses untuk selalu mendiskusikan kebaikan itu dan membuatnya bisa terwujud dalam berbagai kondisi itu, insya Allah ada jalan dari pertentangan antara mertua atau menantu, anak, atau dan lain-lain. Kadang-kadang kan ya antara anak aja itu, anak pertama apa anak kedua yang harus didahulukan. Nah, ini kan kalau menggunakan pendekatannya yang penting atau pokoknya anak pertama, pokoknya anak terakhir, pokoknya anak perempuan, pokoknya anak laki-laki, salah kalau menurut saya. Bukan begitu. Tapi ya lihat kebutuhan, lihat, dan itu didiskusikan antara anak, silahkan begini loh. Pandangan ayah, pandangan ibu begini, pandangan Anda gimana. Nah, begitupun dalam konteks ini adalah relasi kita dengan orang tua kita. Jadi jangan pokoknya apa kata suami. Jangan pokoknya apa kata istri, gitu loh. Apa kata dan lain-lain. Tapi ya kira-kira mengatakan apa? Jadi seperti kata Mbak, kalau orang baik itu harusnya berkata baik, meminta baik, berdampak baik. Karena itu ya ucapkan kira-kira apa ya maksudnya, di mana kebaikannya. Jangan, kamu kalau cinta sama saya terima saja, itu namanya nggak cinta. Itu kalau sudah pakai omongan begitu, itu tanda-tanda tidak sehat relasinya. Kalau pokoknya kalau cinta, terima saja apa kata saya. Kalau pakai kata-kata begitu, itu tanda relasi yang mau tidak sehat, karena ya tidak mau membicarakan, tidak mau terbuka gitu, dan lain-lain. Begitu, Kang Woko. Oke, betul Mas sekali. Woko. Kiai. Pokoknya ada sesuatu hal yang sifatnya memaksa ini sudah menjadi tanda-tanda. Wah, tapi sangat sayang sekali kita sudah di penghujung waktu, di penghujung acara. Saya rasa tentu tidak puas hanya di ruang ini saja, khususnya bagi para peserta, jamaah, dan juga teman-teman semuanya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi, berbincang kembali.
yang tentunya sangat menarik dengan tema-tema seputar keluarga ya, relasi antara orang tua, suami, istri, anak, dan tentunya banyak hal lainnya untuk menerjemahkan hadis, menerjemahkan ayat dalam rangka untuk ikhtiar kemaslahatan bersama seperti itu. Ini gimana Kang? Napa Ya, satu lagi dari room chat atau panjenengan? Monggo. apa itu? Kalau di room chat itu ada satu itu yang Boleh, boleh. pemaknaan terkait dengan rahmatan lil alamin ketika kita tidak mampu mendapatkan esensinya itu bagaimana ngoten Kang? Sisi positifnya ngoten. Ya, itu jam terbang ya. Itu adalah proses kita untuk, ini kan sama ya, misalnya begini contoh, sebenarnya tidak harus soal ayat Quran dan hadis. Kita kalau memahami kata-kata orang itu kan perlu apa ya maknanya. Misalnya gitu, saya disuruh sama istri saya, misalnya belikan nasi goreng. Itu kan kata-kata nasi goreng kan jelas, belikan nasi goreng, kan jelas tuh. Beli, membeli, jangan mencuri dong membeli kok. Nasi ya nasi. Nasi goreng sudah paham semua. Nah, tapi begitu ke pasar, nasi goreng tidak ada. Apa yang kita pikirkan tuh? Pulang aja, nelfon misalnya. Kalau nelfon bisa telepon, kalau nggak bisa apa tuh kira-kira? Sementara udah jauh. Nah, ini cara memahami itu. Lalu orang berpikir, ya udahlah saya pulang aja. Lalu istri kelaparan. Atau pikir nasi goreng kan hanya contoh gitu misalnya. Intinya istri saya pengen makan. Lalu kita kepikir, makan apa yang disenangin istri saya, kan bisa cari yang lain. Nah, itu namanya jam terbang itu. Jadi kita harus terus-menerus berpikir apa ya keinginan Allah dalam konteks rahmatan alamin. Keinginan Nabi dalam konteks rahmatan alamin. Ya tentu harus banyak mendengar, membaca hadis atau ayat yang berbicara tentang itu, kebaikan itu. Berbicara kebaikan banyak sekali itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib misalnya. Kebaikan itu yang penting bukan menghadap kiri kanan gitu, tapi berbuat baik kepada bla bla bla. Sehingga jangan bertengkar loh. Miringin kiblatnya itu jangan bertengkar. Ini sih kurang miring, bertengkar. 2 jam habis. Lalu akhirnya tidak jadi tetangga, tidak jadi teman. Nah, itu salah. Karena Quran sendiri bilang bukan itu. Itu penting oke ke kiblat itu. Tapi kalau membuat Anda lalu bertengkar, tidak berteman, musuh-musuhan, ya kita tidak ketemu esensinya gitu. Nah, karena itu ya harus sering-sering mendengarkan mungkin orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Jangan dengar orang-orang yang mudah mengajak pada pertengkaran sekalipun menggunakan Quran maupun hadis gitu. Si dia kata Quran bla 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 jangan ikuti. Ya gitu-gitu tuh udah. Nah, ya harus dilatih, harus dilatih berteman sama orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kehidupan, menunjukkan pada esensi dari rahmat. Lalu dikit-dikit marah, dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit mengajak permusuhan, perang, apalagi membunuh, ya akan sumpek nanti kita nggak ketemu-temu tuh esensinya. Dan itu tidak hanya soal seperti yang saya bilang, Islam, hadis, atau Quran. Sehari-hari juga begitu kita ini. Kita ini kan misalnya yang punya anak ya, memahami anak kecil sejak umur 1 tahun itu kan tidak mudah. Nangis, maksudnya apa ya? Dia kan belum ngomong. Nah itu yang disebut dengan rahmat. Oh dia pengen makan. Makan apa ya? Kita yang menerjemahkan. Nah itu sebenarnya proses menginterpretasikan Islam itu ya mirip seperti itu. Bayi yang nggak bisa ngomong aja kan kita interpretasikan. Oh dia pengen ganti popok. Oh dia pengen digendong. Oh dia pengen, kan kita yang. Nah ketika kita menerjemahkan, pastikan terjemahan kita adalah untuk kebaikan si bayi itu, bukan untuk kita gitu. Kan banyak orang mencium anaknya itu tanda sayang, padahal anaknya menjerit dicium itu bukan sayang. Jerit anaknya terus katanya sayang. Itu bukan sayang, itu ego kamu. Kamu yang pengen mendapatkan kenikmatan dari keciuman itu. Anaknya jerit-jerit, nggak mau gitu loh. Ini kan kadang salah kita itu. Saya sayang kamu, pengen mencium kamu. Dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, ya harus dikondisikan seperti apa. Kalau memaksa namanya itu bukan kasih sayang, tapi itu pemaksaan. Termasuk kepada anak gitu maksud saya. Nah ini kan
proses ya, dinamis, tidak hanya soal Islam, tapi juga soal kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca WA dari teman, permintaan dari teman, kita kan kepikir, apa ya maksudnya? Kemana arahnya? Memang yang paling mudah literal, oh gitu, langsung. Tetapi apakah betul itu? Kadang belum tentu, begitu kita jawab, bukan itu maksud saya, kan sering tuh. Nah itu tentu saja perlu latihan, perlu terus-menerus ya untuk itu. Dan salah satu caranya kalau pengen tahu bagaimana ya bacalah hadis-hadis dan ayat-ayat serta tafsir-tafsir dan tentu saja kita butuh buku-buku yang jelas-jelas membicarakan tentang prinsip-prinsip besar Islam dan bagaimana itu Islam itu kemudian prinsipnya itu kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ya kalau mau tanya lagi ya baca buku saya. Perempuan bukan makhluk domestik, nanti begitu. Saya ingat tahu, oh ini tuh gini tuh artinya maksudnya, oh ini tuh artinya hadisnya ini. Tapi tentu saja boleh baca yang lain ya. Ya buku Perempuan Makhluk Domestik yang pertama dibaca dulu, baru yang lain. Makasih. Salah satu solusinya itu kan, praktisnya. Ya, karena waktu kita sudah di penghujung Kang ini, walaupun masih ada yang bertanya, jadi kita harus akhiri ya. Memang kadang-kadang diskusi kalau misalnya tidak dibatasi ya terus gitu ya. Saking nikmatnya gitu, menimba ilmu itu. Ya memang seperti yang disampaikan oleh Kak Fakih tadi, kita harus ada pembacaan yang berkesadaran ya berkaitan dengan relasi tadi yang sudah dibahas gitu. Jadi intinya demi kemaslahatan, demi yang ma'ruf. Ada closing statement Kang atau sudah kita akhiri? Cukup. Oke, terima kasih Kiai Fakih atas pemaparan materi dan ilmunya untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita yang gelap menjadi terang, kita yang tidak tahu menjadi tahu. Dan teman-teman terima kasih atas partisipasinya, para jamaah dan juga para peserta semuanya seluruh Indonesia sangat luar biasa sekali. 5 hari lagi secara formal kita akan memperingati Hari Guru. Mari kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita karena berkah dan atas bimbingan beliau-beliaunya kita masih tetap eksis sampai hari ini di tengah ajaran-ajaran Nabi yang sangat terang benderang. Ala hadiniyah wa ala kulli sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Semoga Al-Fatihah tadi bisa sampai kepada guru-guru kita semua yang telah membimbing mendidik kita sampai dengan hari ini. Terima kasih Kang Fakih Abdul Qadir, beserta seluruh staf dan semuanya. Saya atas nama pribadi, tuan rumah yang sangat doif ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah tutur kata, dan lain-lainnya. Semua kita dapat bersua kembali dalam waktu, ruang, gelombang yang sama, dan keadaan yang sehat walafiat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya serahkan ke Mbak Hesti. Monggo. Ya, terima kasih banyak Mas Woko. Seru sekali pembahasannya, sampai rasa-rasanya tidak cukup kalau misalnya cuma sampai jam 7 ini Kang Fakih. Terima kasih banyak juga Kang Fakih dan juga Ibu Nyai dan beberapa hadirin yang turut berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan suaranya dalam tadarus subuh ini. Senang sekali kita semua bisa berbagi ilmu, memetik hikmah dari apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menebar rahmat di seluruh alam. Baiklah, perlu rasanya saya sampaikan bahwa minggu depan tadarus subuh kita diliburkan dulu karena ada acara KUPI, dan kabar gembiranya adalah mereka yang hadir di KUPI berhak menjadi pembaca pertama buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik, buku terbaru Kang Fakih. Jadi jangan lewatkan acara KUPI 2 ini yang dilaksanakan di Semarang dan Jepara tanggal 23 sampai 26 November. Memancing ikan di tepi rawa. Selamat memeriahkan KUPI 2. Saya Hesti Nugroho, mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat salah kata atau perilaku. Marilah kita tutup bersama tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan menebarkan manfaatnya juga untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.